Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Senang sekali pada kesempatan kali ini Ibu bisa kembali menyapa kalian dalam pembelajaran materi bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang resensi. Sebelumnya, Ibu yakin ketika SMP kalian sudah mempelajari resensi. Coba, ada yang tahu apa itu resensi? Benar. Resensi itu adalah memberikan penilaian terhadap suatu buku. Penilaiannya baik itu berupa hal-hal positif yang terdapat di dalam buku tersebut dan juga hal-hal yang menjadi kekurangan dari buku tersebut. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak videonya. Selamat belajar! Meresensi buku merupakan suatu kegiatan penilaian terhadap sebuah karya milik orang lain. Karya-karya yang dapat diresensi itu contohnya adalah buku, film, dan juga drama. Dari ranah buku sendiri, buku yang dapat diresensi itu menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu resensi buku novel fiksi, seperti ayat-ayat cinta, kemudian sang pemimpi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, resensi buku novel non-fiksi. Resensi buku novel non-fiksi ini contohnya biografi yang sudah diubah menjadi ke dalam sebuah cerita. Kemudian yang ketiga yaitu resensi buku pengetahuan. Contohnya seperti buku pelajaran bahasa Indonesia, buku pelajaran sejarah, buku pelajaran IPA, dan lain sebagainya. Paham anak-anak? Selanjutnya, tujuan dari meresensi buku. Tujuan dari meresensi buku adalah memberikan penilaian terhadap karya dari buku tersebut, lalu diulas menjadi bahan yang singkat dan juga jelas. Target utama dari tujuan tersebut adalah memberikan informasi kepada para pembaca dan juga masyarakat mengenai kelebihan dan kekurangan dari buku yang telah diresensi, serta memberikan rekomendasi apakah buku tersebut memiliki nilai manfaat lebih atau tidak untuk dibaca. Selanjutnya, fungsi resensi. Dilihat dari objek penggunaannya, resensi dapat dibagi menjadi 4 fungsi, yaitu fungsi resensi sebagai penulis buku atau karya sastra. Artinya, sebagai umpan balik untuk menghasilkan karya yang lebih berkualitas lagi, agar hal tersebut berkaitan dengan isi resensi yang berisi saran dan juga pemaparan kualitas karya yang telah diresensi. Kemudian fungsi resensi yang kedua yaitu fungsi resensi bagi penerbit. Artinya sebagai sarana promosi karya yang diresensi, karena pada resensi tersebut terdapat pemaparan kualitas karya. Yang ketiga yaitu fungsi resensi untuk media massa. Adanya kolom resensi dapat menjadi daya tarik bagi media massa tersebut, begitu. Jadi memperoleh keuntungan media massa tersebut karena adanya resensi. Yang terakhir, fungsi yang keempat yaitu fungsi resensi bagi pembaca. Bagi pembaca itu dibagi menjadi pembaca khusus dan juga menjadi pembaca umum. Jadi kita sebagai pembaca dapat mengetahui hasil rekomendasi dari resensi itu, buku mana yang baik dan sesuai dengan yang kita butuhkan dan buku mana yang tidak kita butuhkan, begitu. Selanjutnya, unsur-unsur resensi. Unsur-unsur resensi ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu judul resensi. Judul resensi adalah judul yang digunakan oleh penyusun resensi atas ulasan yang dibuatnya. Penulisan judul harus selaras dengan seluruh isi resensi. Yang kedua, identitas buku.
Identitas buku ini berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan buku. Biasanya ditandai dari judul buku, nama penulis, penerbit, tahun terbit, cetakan keberapa, ketebalan buku, buku ini termasuk genre apa, harga buku ini berapa, begitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan identitas buku itu terletak di atau ditulis di dalam identitas buku. Selanjutnya yang ketiga adalah pembukaan. Nah, pembukaan ini berisi gambaran umum tentang karya sastra yang akan kita ulas. Yang keempat, tubuh resensi atau isi. Bagian ini berisi pandangan penulis mengenai karya yang akan diulasnya. Biasanya penulis akan menjelaskan buku itu dari berbagai penilaian seperti penampilannya seperti apa, produksinya bagaimana, detailnya, kebahasaannya, dan lain sebagainya. Yang terakhir, penutup. Nah, penutup itu memuat ulasan akhir yang berisi simpulan. Hal-hal yang harus kita perhatikan ketika melakukan resensi buku. Yang ke-1, kita harus mengetahui unsur-unsur dalam sebuah buku. Kedua, memahami kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Yang ketiga, menyajikan pembahasan dengan bahasa yang mudah dipahami. Ada langkah-langkah ketika kita akan menyusun resensi. Yang pertama, kalian harus membaca keseluruhan dari buku yang akan kalian resensi. Yang kedua, mengamati fisik serta isi buku. Maksudnya fisik apa, Bu? Kan buku tidak punya tubuh, begitu. Maksudnya fisik itu seperti jilid buku atau cover. Kita lihat apakah warnanya itu menarik, kemudian tulisannya jelas untuk dibaca, begitu. Selanjutnya yang ketiga, menunjukkan kekurangan dan kelebihan isi buku. Yang keempat, merangkum isi buku atau membuat sinopsisnya. Yang kelima, menulis penilaian pribadi mengenai isi buku itu seperti apa. Yang keenam, kita tulis resensi itu menjadi sebuah tulisan. Terakhir, kita harus menyunting. Menyunting itu adalah melakukan editor, di mana takutnya ada tulisan-tulisan kita yang tifo begitu ya, yang kekurangan satu huruf atau ada kesalahan-kesalahan di dalam penulisan. Begitu anak-anak, semangat, semoga kita dimampukan untuk terus belajar, tetap jaga kesehatan. Tugasnya hari ini silahkan kalian membuat sebuah resensi buku begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.